dalam hati kita ini yang penuh dengan kejahatan. Kita dibuat merasa bahwa hukum itu ada untuk ngekang kita. Padahal sebenarnya Tuhan membuat hukum itu ada untuk menjagain kita. Saat kita mengakui ketidakberdayaan kita, saat itu kita sebenarnya buka pintu, mengizinkan roh yang lebih besar dari kita untuk memimpin kita. Waktu kita diangkat menjadi anak oleh Bapa, warisannya dibilang sama. Kita share the same inheritance sama Tuhan. Kita berbagi warisan yang sama dengan Kristus. Kita mau menjadi pemimpin-pemimpin yang dipimpin oleh roh, dan nggak ada satupun dari kita seharusnya kepingin dipimpin oleh daging, meskipun kita masih hidup di dalam daging. Gitu. Dan ini yang dikatakan oleh Paulus akan selalu menjadi pergumulan kita senantiasa. Karena kita di sini, di bumi ini, kita masih hidup di dalam daging, maka kita akan terus bergumul dengan daging itu. Tapi ada satu kebenaran yang luar biasa yang akan memperdekakan kita dari kedagingan itu sendiri. Gitu. Nah, yang saya mau soroti di sini pertama adalah tentang hukum itu sendiri. Jadi di pasal 7, Paulus banyak berbicara tentang hukum, gitu ya. Paulus nggak hanya berbicara tentang hukum Taurat sebenarnya di sini, tapi semua hukum yang berlaku di bumi. Nah, konteksnya saat itu di jemaat Roma ada perpecahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi merasa ini sama-sama diselamatkan oleh Tuhan nih, sama-sama percaya Yesus gitu ya. Tapi orang-orang Yahudi merasa bahwa ini orang-orang non-Yahudi ini kok nggak mau ikut hukum Taurat. Mereka harusnya disunat, mereka harusnya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus melakukan semua Taurat yang dikerjakan oleh orang Yahudi gitu. Sehingga orang non-Yahudi ini merasa bagaimana ya selama ini mereka hidup tidak perlu mengikuti hukum Taurat itu. Dan di sini Paulus mencoba menjelaskan gitu, mencoba menjelaskan, dan tujuannya Paulus baik, dia ingin mempersatukan tubuh Kristus di Roma gitu. Jadi di sini di Roma 7 Paulus mencoba menjelaskan tujuan dan fungsi dari hukum itu sendiri. Dia membuat sebuah paradoks, yaitu suatu paham yang kayaknya bertentangan tapi ini satu kebenaran yang sama gitu. Di mana hukum itu baik, tapi hukum ini tapi nggak punya kuasa untuk mengubahkan seseorang, jadi nggak perlu jadi fondasi dalam hidup kita. Tapi kita tetap perlu namanya hukum, gitu. Kita perlu namanya peraturan-peraturan, gitu ya. Kalau kita nyetir di jalan, kalau nggak ada peraturan, wah bisa kacau balau, gitu kan. Saya paling sebel sekali kalau selama hidup di Jakarta, gitu ya. Menurut saya, tapi saya bisa salah, gitu ya. Orang-orang di Jakarta kadang-kadang nggak mau nurut peraturan gitu kan ya, seakan-akan nyetir sesukanya sendiri, nggak seakan-akan nggak ada peraturan di sana. Em, Lampunya belum hijau mereka udah jalan duluan, markanya di mana mereka udah lewatin batasnya begitu aja, belum berapa banyak yang nerobos lewat jalur busway seperti itu. Nah, jadi mungkin malah bertanya, wah kalau gitu nggak butuh peraturan kali ya, supaya toh ternyata juga dilanggar semua. Nah, di Paulus bilang di sini bahwa hukum itu baik, tapi dia nggak punya kuasa untuk mengubahkan seseorang, bahkan malah bisa disalahgunakan oleh kedagingan kita atau kejahatan yang ada di dalam hati kita. Tujuannya apa sih ada hukum itu? Tujuannya menurut saya ada dua yang saya pelajari dari Roma 7 dan 8 ini. Yang pertama, hukum itu ada sebagai cermin atau kaca pembesar. Saya punya cermin di sini. Ya, saya punya cermin di sini. Dan kita ini manusia, nggak ada satupun dari kita yang pernah lihat muka asli kita sendiri, betul ya? Yang kita lihat di cermin hari ini adalah refleksi wajah kita, gitu. Dan hukum itu menolong kita refleksi untuk mengetahui kalau ternyata aku punya kelemahan di area ini. Oh, ternyata aku punya keinginan dosa di area ini. Oh, ternyata aku masih punya keinginan-keinginan yang duniawi. Dan dia juga berfungsi sebagai kaca pembesar. Kesalahan yang kecil terus dibuat kelihatan, di zoom in gitu supaya kelihatan betul bahwa itu adalah sebuah dosa. Nah, tanpa ini
kita akan merasa ini ya paling cuman ada dosa kecil, dosa besar, ada apa namanya, ini nggak terlalu berpengaruh lah gitu ya. Tapi dengan adanya hukum, semakin kita tahu tentang hukum ini, kita akan semakin tahu bahwa ternyata aku melakukan kesalahan. Ternyata aku punya keinginan-keinginan dosa. Dan yang kedua, hukum ini berfungsi sebagai alarm. Alarm untuk apa? Untuk membangunkan kita, untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Tanpa ini, kita akan selalu berkata bahwa saya orang baik. Tanpa standar hukum, semua orang akan merasa bahwa aku adalah orang baik dengan standarku masing-masing. Tapi hukum itu menyatakan kepada kita bahwa ini loh, aku tuh ternyata seorang pendosa. Tujuannya baik. Jadi hukum diberikan Allah, diciptakan oleh Allah itu sendiri, supaya kemudian orang sadar dan kemudian berbalik kepada Tuhan. Gitu. Jadi hukum ini sesuatu yang baik, tujuannya untuk menyingkapkan dosa-dosa kita, kelemahan kita, dan membangunkan kita bahwa kita tahu betul bahwa ternyata kita adalah manusia berdosa. Dari awal sejak kesatuan Adam, manusia sudah dilahirkan di dalam dosa. Dengan adanya hukum, kelemahan kita, kejahatan kita, keinginan jahat kita itu semuanya di zoom in, digedein gitu ya, supaya kita kelihatan betul bahwa aku ini seorang pendosa, aku ini butuh Tuhan. Itu yang seharusnya hukum diciptakan untuk seperti itu. Nah, tapi sekali lagi bahwa natur manusia itu buruk dan jahat. Kita lahir itu sudah punya keinginan-keinginan yang jahat. Sehingga kemudian hukum yang diciptakan dengan yang maksud yang baik itu bisa disalahgunakan oleh hati kita yang jahat ini. Gimana caranya? Yang pertama, em, kejahatan itu akan memikat hati kita, menggunakan hukum untuk memikat hati kita, merangsang kita untuk kita melanggar batasan-batasan hukum gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu kan ngomongnya kayak peraturan itu ada untuk dilanggar. Nah itu memikat hati kita. Kayaknya seru ya kalau misalkan ini dilanggar gitu ya. Wah, ini menimbulkan justru ada hawa nafsu. Kayaknya aku pengen nyobain deh. Gimana ya kalau misalkan aku melanggar hukum Taurat ini? Atau gimana ya kalau aku melanggar satu hukum atau peraturan ini? Tujuannya cuma satu sih. Kenapa kejahatan yang memikat hati kita, yaitu supaya kita nggak lagi berbuah buat Tuhan. Tapi justru malah membuahkan maut. Itu kerjaannya si jahat. Dia bisa memakai sesuatu yang baik, dia bisa memakai sesuatu yang baik, dibuat itu memikat hati kita sedemikian rupa sehingga kemudian hasilnya itu malah menjadi maut, gitu ya. Bukan hasil yang baik, tapi hasilnya adalah sesuatu yang jahat pula. Nah, yang kedua, kejahatan dalam hati kita itu akan selalu menipu diri kita. Kita ini paling gampang, paling sering menipu diri kita sendiri. Perintah yang seharusnya membawa kepada hidup malah membawa kita kepada kematian. Katakan di sini tipuan terbesar iblis adalah dengan membuat kita berpikir bahwa dosa itu adalah sesuatu yang baik yang dilarang oleh Tuhan yang jahat. Jadi seperti apa yang iblis lakukan kepada Hawa ribuan tahun yang lalu. Kita dibuat melakukan kasih Tuhan ini kayaknya hukum ini ada dibuat supaya aku ini terkekang, supaya aku ini nggak bisa ngapa-ngapain, supaya aku nggak bisa enjoy this life. Kemudian kita bilang, you only live once. Oh, YOLO, YOLO, you only live once gitu ya. Kamu cuma hidup sekali, cobain aja semua gitu. Dan itu menipu kita. Padahal sebenarnya kedalaman hati kita ini yang penuh dengan kejahatan. Kita dibuat merasa bahwa hukum itu ada untuk mengekang kita. Padahal sebenarnya Tuhan membuat hukum itu ada untuk menjagain kita. Dan kita jadi salah kaprah, salah paham karena natur kita ini yang sebenarnya jahat atau evil. Yang ketiga, kejahatan itu mengadakan perlawanan di dalam diri kita. Dikatakan di ayat 23, ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Semua peperangan rohani kita melawan daging itu berasal dari pertama pikiran kita atau akal budi kita. Dari pikiran kita diberikan tipu-tipu musibah iblis, dikasih bohongan-bohongan iblis gitu ya. Sehingga kemudian pikiran ini memerintah semua anggota tubuh kita untuk melakukan kejahatan.
Ada sebuah kisah di mana ada sebuah hotel di Florida seperti itu yang punya em, kolam gitu, waterfront di depan hotel itu, dan kemudian di situ ada ikannya, jadi ada kolam ikannya. Hotel besar dengan kolam ikan. Nah, kemudian pengurus hotel ini, manajemen hotel ini takut, khawatir kalau jangan-jangan nanti akan ada orang-orang yang mancing ikan dari balkon hotel mereka, kamar hotel mereka masing-masing. Sehingga kemudian di kamar, di balkoni mereka itu dikasih tulisan no fishing from the balcony. Tuliskan bahwa nggak boleh mancing, jangan atau dilarang mancing di balkon, gitu ya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah semakin banyak orang yang mancing. Oh, tiap kali ada tamu datang, baru ataupun sudah lama datang ke hotel itu, mereka justru mancing. Kemudian em, tali-talinya mengganggu, kaitnya mengganggu, beberapa malam pecah kacanya gara-gara kena kailnya, seperti itu, dan mengganggu keamanan dan kedamaian tamu-tamu yang lain gitu. Kemudian yang dilakukan oleh hotel ini apa? Akhirnya mereka ketemu satu solusi. Solusinya adalah mereka cabut semua tanda-tanda dilarang mancing dari balkon itu, supaya tidak ada yang bisa berpikir untuk mancing dari balkon. Dan betul, waktu tanda itu dicopot semua dari balkon, nggak ada lagi tamu yang berpikiran untuk mancing dari atas balkon. Karena kita ini em, dilahirkan dalam dosa dengan natur yang jahat, waktu ada perintah di mata kita, ini langsung ada perlawanan dalam diri kita. Wah, langsung memikat hati kita, wah, langsung merangsang kita untuk justru berbuat hal yang jahat. Oh, kok ada aturan ini? Aturan ini ada untuk dilanggar, dicobalah semuanya itu. Bukan karena perintah jahat, perintahnya baik karena hukumnya itu baik dan menolong semua orang mendapatkan kedamaian seperti itu. Tapi karena kita ini manusia yang nggak bisa hidup dalam daging, nggak bisa mengalahkan keinginan daging kita, maka kemudian hukum yang dibuat untuk kebaikan kita justru malah membuat kita seperti diundang untuk berdosa. Jadi itu semua oleh karena naturnya kita. Lalu bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang dipimpin oleh roh? Walaupun saat ini kita masih adalah manusia yang hidup dalam daging. Seringkali saya banyak mentorin remaja-remaja dalam hidup saya. Tuhan kasih beberapa kepercayaan dan beberapa banyak banyak dari anak-anak remaja yang saya layani itu punya masalah addiction, kecanduan gitu ya, entah itu kecanduan pornografi, entah itu kecanduan sosial media dan segala macam, dan mereka selalu merasa cobaan itu selalu datang, kemudian mereka jatuh dalam dosa, keterikatan mereka, semakin mereka berusaha, semakin mereka malah jatuh. Jadi saya pun yang sebagai mentornya juga kadang-kadang juga lelah gitu ya, karena harus menolong mereka untuk dibangkitkan lagi, diingatkan lagi bahwa mereka masih dikasih Tuhan dan segala macam. Setiap kali mereka jatuh dalam dosa, yang terjadi malah semakin banyak perasaan bersalahnya, semakin mereka merasa mereka jauh dari Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, kita ini punya keinginan daging yang meskipun kita suka, kita mau untuk taat, tetapi kita selalu gagal kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan di Roma 7 ini saya senang sekali karena Paulus akhirnya menyingkapkan bagaimana caranya supaya kita nggak lagi dipimpin oleh daging, tapi justru dipimpin oleh roh. Dan menurut saya tiga hal yang dibagikan oleh Paulus ini bertolak belakang dengan naturnya seorang manusia. Yang pertama, kita justru harus mengakui ketidakberdayaan kita. Paulus berkata di ayat 24, dia bilang bahwa aku ini manusia celaka. Aku ini manusia malang. Kualitasku ini buruk. Aku ini manusia rusak. Ya. Natur manusia akan berkata bahwa aku ini mampu, aku bisa, aku mau membuktikan bahwa aku bisa. Tapi justru semakin kita merasa kita mampu, semakin kita sulit untuk kita lepas dari kedagingan kita. Karena perasaan mampu itu sendiri, itu pun berasal dari daging. Jadi pada waktu kita mau lepas dari daging dan mau dipimpin oleh roh, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ngakuin di hadapan Tuhan bahwa aku ini nggak bisa Tuhan. Aku ini nggak mungkin bisa.
selamat sendiri. Aku nih nggak mungkin bisa lepas dari kedaginganku sendiri. Semakin saat kita mengakui ketidakberdayaan kita, saat itu kita sebenarnya buka pintu, mengizinkan roh yang lebih besar dari kita untuk memimpin kita. Tapi selama kita masih berkata bahwa aku mampu, besok aku akan jadi lebih baik, besok aku akan bisa menang dan segala macam, justru itu tidak memberikan kesempatan untuk Roh Kudus kerja dalam hidup kita. Yang kedua, diajarkan oleh Paulus, teriaklah sama Tuhan, desperate, dengan hati yang desperate, sangat-sangat rindu Tuhan. Siapa yang akan melepaskan aku? Cari pembebasan itu. Artinya apa? Kita harus menyerah terhadap diri kita sendiri, kita yang selama ini berjuang sendiri melawan dosa, berjuang sendiri melawan kejahatan kita, kita harus lepaskan itu, kita harus ngomong, kita minta tolong, Tuhan tolong, siapa yang bisa melepaskan aku? Atau kita berusaha untuk berjuang melawan dosa, kadang-kadang yang terjadi adalah kita jadi malah terlalu fokus pada diri sendiri dan terobsesi pada diri sendiri. Dan teriakan yang diajarkan oleh Paulus ini bukan teriakan keraguan, siapa? Kok gak ada yang bisa melepaskan aku? Bukan seperti itu. Tapi adalah teriakan erangan, aku minta tolong ada yang bisa membebaskan aku. Jadi teriakan kita minta tolong ini justru yang akan membuat kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak mungkin Bapak kita yang baik melihat kita yang desperate itu berteriak sama dia, terus kemudian kita nggak diberikan kekuatan. Tapi justru pada waktu kita berteriak minta tolong itulah Bapa kita yang akan memberikan um, karunia-Nya untuk kita bisa lepas dari kedagingan-kedagingan kita. Yang terakhir, lihatnya bukan lagi ke dalam. Lihatnya bukan lagi kepada kekuatan kita, kelemahan kita, strategi-strategi yang kita susun, bukan. Tapi justru lihat ke atas. Pandang pada Tuhanmu. Lihatlah bahwa ada Sang Penebus, our Savior, yang lebih besar dari segalanya, bahkan lebih besar dari hukum itu sendiri. Di ayat 25, Paulus sengaja nulis bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, atau di bahasa Inggrisnya Lord. Lord itu diterjemahkan Tuhan, tapi juga bisa diterjemahkan sebagai Tuan, gitu ya. Artinya kita mengakui dan menempatkan Kristus sebagai Tuan atau bos kita atau pemimpin kita yang memimpin hidup kita. Bukan lagi aku yang memimpin hidupku, tapi biarkan Tuhan yang memimpin hidupku. Jadi untuk menjadi pemimpin yang dipenuhi oleh Roh, bukan kita justru harus semakin berusaha, bukan. Justru kita harus semakin menyerahkan diri kita, surrender, penyerahan diri. Paulus pun berusaha di setengah mati dari awal. Dia rasanya pengen melawan dagingnya, semua keinginan jahatnya. Dia pengen menyenangkan Tuhan, dia pengen taat, tapi kok nggak bisa-bisa terus gimana? Akhirnya dia sampai kepada satu kesimpulan bahwa kalau kita mau jadi pemimpin yang dipimpin oleh Roh, kuncinya cuma satu, penyerahan diri atau surrender. William Booth berkata, "The greatness of a man's power is the measure of his surrender." Kehebatan manusia itu diukur dari apa? Bukan dari prestasinya, bukan dari kehebatan dan achievement yang pernah dia alami, tapi justru dari penyerahan dirinya, penundukan dirinya di bawah Tuhan. Kita seorang diri nggak akan sanggup keluar dari setiap pencobaan dan keinginan daging kita. Waktu zamannya Yesus, ahli-ahli Taurat berusaha untuk menekankan ini kepada masyarakat Yahudi pada waktu itu gitu. Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu, kamu harus cuci tangan sebelum makan. Kalau nggak ini, bla bla bla. Tapi kemudian Yesus berkata, Matius 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, oleh karena hukum yang begitu beratnya ada di atasmu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk itu dipasang di atas seekor lembu ya, sepasang lembu seperti itu. Kalau Tuhan mau kasih kuk yang baru, kuk yang enak dan ringan ini, maka satu hal yang harus terjadi adalah kuk yang lama harus diangkat dulu,
dibuang dulu sehingga kita bisa ngangkat kuk yang baru. Surrender, penundukan diri itu kunci dari seorang pemimpin yang dipimpin oleh Roh. Apa sih ciri-cirinya pemimpin yang dipimpin oleh Roh? Yang pertama dikatakan di Roma 7 ayat 4 sampai 5, kalau kita hidup dalam daging, maka kita akan berbuah bagi maut. Tapi saat kita menjadi milik Tuhan, kita akan berbuah bagi Tuhan. Buah yang dihasilkan pemimpin yang dipimpin oleh Roh itu selalu manis bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Apa aja sih buah-buah yang bisa kita hasilkan sebagai seorang pemimpin yang dipimpin oleh Roh? Ada buah roh tentunya kita udah pernah ingat ya, kasih, sukacita, damai sejahtera segala macam yang berbicara mengenai karakter-karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Ada buah kebenaran, ada buah pekerjaan baik, ada buah pertobatan, ada buah yang berkenan kepada Allah, ada buah keselamatan jiwa-jiwa, buah bibir yang memuliakan Tuhan. Buah-buah inilah yang justru akan kita hasilkan buat Tuhan saat kita mau dipimpin oleh Roh. Tapi kalau kita terus dipimpin oleh daging, kita terus berusaha dengan kekuatan kita sendiri, maka hasilnya adalah maut. Nah, hasilnya adalah sesuatu yang jahat. Yang kedua, pemimpin yang dipimpin oleh Roh itu selalu punya keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Pikirannya itu difokuskan, mindset. Jadi pikirannya itu dibuat fokus, cari apa sih yang diinginkan sama Tuhan? Apa sih yang menyenangkan Tuhan? Nah, di sini dikatakan di Roma 8 ayat 6 sampai 8 dan 8, satu hal yang Tuhan inginkan adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup dan damai sejahtera. Jadi apapun yang kita lakukan itu harusnya menghasilkan hidup bagi kita, bagi orang lain di sekitar kita. Apapun yang kita lakukan harusnya menyenangkan hati Tuhan dan membawa damai buat orang-orang di sekitar kita. Dan selalu ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Fokusnya bukan lagi kepada menyenangkan diri sendiri ataupun menyenangkan orang lain, tapi fokusnya adalah menyenangkan apa yang menyenangkan Tuhan kita sendiri. Apa yang menjadi keinginan Tuhan itu yang kita lakukan untuk Dia. Pemimpin yang dipimpin oleh Roh tahu dan sadar bahwa hidupnya itu dipanggil untuk sebuah tujuan. Ada purpose dalam hidup kita, bahwa setiap hal yang buruk maupun yang baik itu ada purpose-nya. Dan purpose-nya itu selalu adalah Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita sebagai orang-orang pemimpin yang dipimpin oleh Roh, kita tahu bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami hari ini di bumi, dengan segala pergumulan kita dengan daging, dengan kejahatan, dengan dosa-dosa kita, nggak akan ada satupun yang berakhir sia-sia. Orang dunia mungkin berkata, wah, kamu itu nggak menikmati hidup. Kamu nggak menikmati apa yang aku nikmati di dunia ini. Padahal kamu cuma hidup sekali. Tapi kenapa kamu harus mati-matian hidup kudus, hidup suci buat Tuhan? Tapi orang yang dipimpin oleh Roh tahu, semua pergumulan kita di dunia ini nggak akan ada satupun yang berakhir sia-sia. Karena kita tahu tujuan akhirnya nanti, hasil akhirnya itu nanti kita akan sama-sama dimuliakan dengan Kristus. Penderitaan yang kita alami sekarang nggak sebanding dengan kemuliaan yang menanti kita. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Yang keempat, pemimpin yang dipimpin oleh Roh itu selalu ingin untuk menjadi semakin seperti Kristus. Kita jadi orang-orang yang mau rela diubahkan, mau diuji, mau ditegur, mau dibentuk supaya tiap hari semakin seperti Kristus. Kenapa kok Daud ngomong selidiki aku, ujilah aku Tuhan? Kenapa harus merepotkan diri sendiri? Bukankah kita ini di dunia juga sudah banyak ujiannya dan sudah banyak cobaannya gitu. Kenapa Daud harus ngomong sama Tuhan, selidiki aku Tuhan, ujilah aku Tuhan. Well, kalau kita dipimpin oleh Roh, kita akan selalu mau untuk menjadi seperti Kristus. Dan satu-satunya cara untuk menjadi seperti Kristus apa? Dibentuk, diuji. Kita seperti bejana tanah liat yang dihancurin lagi, dibentuk lagi, dihancurin lagi, dibentuk lagi, supaya kemudian semakin hari semakin seperti Kristus, semakin seperti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jadi ini 4 ciri
pemimpin yang yang dipimpin oleh Roh, yang pertama mereka akan selalu memberikan buah-buah, menghasilkan buah-buah yang manis buat Tuhan, bukan buat maut lagi. Yang kedua, mereka akan punya selalu keinginan untuk menyenangkan hati Tuhannya. Fokusnya adalah cari tahu Tuhan, bagaimana ya hari ini aku bisa menyenangkan Engkau. Yang ketiga, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tahu bahwa segala sesuatu dalam hidupnya mereka dipanggil untuk sebuah tujuan. Tujuan yang bukan tujuan yang sekarang ada saja, tapi tujuan yang kekal, yaitu berbagi kemuliaan bersama Kristus nantinya di surga. Yang keempat, kita punya keinginan untuk menjadi semakin seperti Kristus. Setiap hari kita mau dengan rela kita mau dibentuk, dengan rela kita mau diuji, dengan rela kita ngomong sama Tuhan, selidiki aku Tuhan, hatiku Tuhan, uji aku Tuhan. Dengan rela mungkin kita pakai hukum sebagai cermin itu, kita lihat lagi dalam hati kita, Tuhan ada nggak hal-hal yang nggak berkenan di hatimu, supaya aku hari ini bisa semakin menyenangkan. Tadi saya sempat sharing bahwa kita pasti kepengen jadi pemimpin-pemimpin yang dipimpin oleh Roh. Dan satu-satunya kunci yang diberikan oleh Paulus bukan dengan semakin berusaha keras, tapi justru menundukkan diri kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan anugerahnya. Yang mungkin dulunya masih bergumul dengan daging, dosa, kebiasaan-kebiasaan duniawi. Ceritakan pengalaman Anda berserah kepada Tuhan dan anugerahnya yang kemudian menghasilkan atau memberikan kita kemenangan atas daging itu sendiri dan membuat kita bisa dipimpin oleh Roh. Topik yang kedua yaitu tentang diangkat menjadi anak, diadopsi. Jadi anaknya Tuhan. Di Roma 8 ayat 14 sampai 17 saya mau bacain dulu karena menurut saya ini passage yang indahnya luar biasa. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita dipimpin Roh Allah, kita adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, saya ini nggak tahu dengan Bapak Ibu ya, tapi saya sendiri itu dulu punya asumsi yang cukup buruk tentang adopsi. Pernah satu kali teman saya itu baru menikah usianya 40-an, perempuan. Dia baru menikah usia 40-an, kemudian dia untuk perempuan di usia segitu akan sulit untuk punya anak pertama katanya, gitu ya. Kemudian kita ngobrol di mobil, dia cerita kegelisahannya tentang bagaimana kalau nanti kemudian dia nggak punya anak segala macam. Terus kemudian satu kalimatnya dia yang membuat saya kayak tersentak gitu ya. Dia bilang, ya saya menyerah sama Tuhan. Kalau misalkan Tuhan nggak kasih saya anak kandung, maka saya mau adopsi anak aja. Dan kalimat itu langsung membuat saya, hah, kamu mau adopsi anak? Kok bisa sampai kepikiran gitu ya? Gitu. Saya pun nggak pernah berasa, nggak pernah tuh kepikiran dalam benak saya mau mengadopsi seorang anak. Gitu. Dan seakan-akan tiap kali kita dengar itu anak adopsi, itu kayak kita kaget, wah kasihan dia. Aduh, dulunya mungkin ditinggalkan oleh orang tuanya segala macam. Dan itu jadi sesuatu hal yang nggak enak. Jadi waktu saya baca bahwa kita diangkat oleh Tuhan jadi anaknya, diadopsi oleh Tuhan jadi anaknya, juga perasaannya kok kayaknya nggak enak ya, kenapa harus diadopsi gitu. Nah, tapi kemudian waktu saya pelajarin,
ternyata konteks pengadopsian di zaman Roma waktu itu cukup berbeda dengan apa yang kita tahu tentang adopsi sekarang, gitu ya. Kalau dulu takut, dulu pernah ada ceritanya ada anak pancingan diadopsi supaya kemudian orang tuanya kemudian bisa punya anak, terus kemudian anak yang diadopsi ntar jadi nggak dianggap anak lagi dan segala macam. Terlalu banyak lah cerita-cerita yang kurang baik gitu ya tentang pengadopsi adopsi ini. Tapi di zaman Roma waktu itu adopsi adalah sesuatu yang luar biasa bagus, luar biasa, luar biasa. Orang-orang kalau dengar kata adopsi itu mereka bisa terkagum-kagum. Wow, kamu diangkat. Wow, kamu hidupmu, nasibmu semuanya berubah mulai dari sekarang. Jadi buat orang-orang Roma pada waktu itu, anak-anak angkat itu akan menikmati status dan keistimewaan yang sama seperti anak kandung sendiri. Nggak ada bedanya anak kandung dan anak angkat lagi. Buat mereka statusnya sama langsung. Padahal bukan anak kandungnya, bukan dari darah dagingnya sendiri. Waktu dia diangkat, diadopsi, derajatnya langsung sama dengan anak. Dan anak angkat ini dengan sengaja dipilih oleh ayahnya dan orang tuanya, orang tua angkatnya, supaya apa? Supaya dia bisa melangsungkan nama ayahnya dan mewarisi milik bapaknya. Meskipun mungkin pada waktu itu bapaknya juga punya anak-anak kandung sendiri. Jadi anak angkat ini tidak lebih rendah statusnya daripada anak kandung. Anak angkat bisa saja lebih menikmati kasih sayang ayahnya, disayang luar biasa sama ayah angkatnya, dan bisa jadi dia lebih mirip karakternya dengan ayah angkatnya. Jadi benar-benar waktu diadopsi, diangkat sebagai anak, itu statusnya berubah 180 derajat. Namanya langsung berubah, warisannya pun berubah. Dikatakan bahwa kalau orang tuanya dulu mungkin biasanya anak-anak yang diangkat ini biasanya orang tua awalnya aslinya itu bukan orang punya, bukan orang yang berkedudukan tinggi segala macam. Jadi mungkin warisannya cuma apa gitu, sedikit gitu kali ya. Tapi waktu kemudian anak ini diangkat di suatu keluarga yang baru, semua hak warisannya dia di keluarga yang lama itu hilang. Tapi digantikan dengan hak yang baru di keluarga yang baru. Dan hidup yang lama dari anak-anak angkat ini akan betul-betul dihapuskan. Nggak ada satupun sama sekali seperti papan tulis hitam dihapus semua, semua dosa, semua utang, semua beban, semua masa lalu, nggak ada satupun lagi yang diperhitungkan atasnya. Bahkan dia nggak bertanggung jawab lagi atas keluarganya yang lama atau utang-utang keluarganya yang lama. Nggak ada yang bisa cari-cari dia oleh karena kesalahan dia di masa lalu. Nggak ada satupun masa lalunya yang bisa diperhitungkan lagi. Jadi pada waktu ada seorang anak yang diangkat sebagai anak angkat di zaman Roma, itu orang-orang akan terkagum-kagum, wow, how lucky you are. Betapa beruntungnya kamu, sekarang kamu bisa diangkat jadi anak angkat dari keluarga yang hebat, keluarga yang kaya raya, mungkin keluarga yang punya warisan nama yang luar biasa gitu ya. Jadi konteks adopsi waktu itu adalah sesuatu yang sangat amat baik. Dan ini yang diinginkan Tuhan atas hidup kita. Pada waktu kita dipimpin oleh Roh, hidup kita yang lama itu sudah nggak ada lagi urusannya sama kita. Pada waktu kita diangkat oleh Tuhan sebagai anak, namanya kita berubah semua. Nama keluarganya Tuhan. Nah, kita ini jadi KTP-nya KTP kerajaannya Tuhan. Nah, waktu kita diangkat sebagai anak, yang pertama yang paling berubah adalah masa depan kita. Kita jadi punya masa depan yang baru. Dikatakan tadi, nggak ada satupun hal di masa lalu yang bisa menghukum kita lagi. Semua utangnya udah lunas, dibayar oleh karena dari Kristus yang adalah anak sulung. Kita, jadi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa angkat kita jadi anak, Kristus itu anak sulung, jadi kita ini semua saudaraan sama Kristus. Ini Kristus ini kayak koko saudara tertua, tertingginya kita gitu ya. Nah kita ini semua dijadikan satu saudara di dalam keluarga kerajaan Allah. Jadi waktu kita diangkat menjadi anak oleh Bapa,
warisannya dibilang sama. Kita share the same inheritance sama Tuhan. Kita berbagi warisan yang sama dengan Kristus. Jadi kalau Kristus dikatakan di Matius 28 ayat 18 telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, maka kita pun sebagai anak yang diangkat sama Tuhan punya hak yang sama juga menerima kuasa tersebut. Kalau Kristus nanti di ujungnya akan dimuliakan, maka kita pun akan bersama-sama dimuliakan dalam tubuh kemuliaan yang akan dianugerahkan kepada kita. Kalau Kristus dipanggil untuk menderita, kita pun juga sama-sama menderita bagi Tuhan. Dan kemudian ujungnya kita tahu bahwa penderitaan kita hari ini bukan lagi menderita sebagai seorang budak, tapi menderita seperti seorang bersalin yang menanti-nantikan sesuatu yang baru, indah akan dilahirkan. Kemarin saya sempat nonton sebuah film gitu ya, di mana ada seorang anak yang orang tuanya nggak ada lagi gitu ya, kedua orang tuanya nggak ada, kemudian dia diangkat oleh um, adik dari mamanya gitu ya. Jadi pamannya sendiri yang mengadopsi dia kemudian. Kemudian karena anak ini masih kecil, masih usia 5 tahun, dia merasa bergumul kenapa dia harus diangkat. Sepertinya kok nggak ada yang mau memiliki hidupnya, seperti waktu orang tuanya mungkin nggak mau dia gitu ya. Kemudian pamannya ini kemudian bawa dia ke rumah sakit. Sini duduk di rumah sakit. Ya duduk di situ. Kita nunggu apa? Udah, pokoknya tunggu. Kemudian dia ngeliatin pasien, kemudian dia ngeliatin keluarga-keluarganya pasien. Dekat situ ada ruang bersalin. Pada waktu seorang dokter keluar dari ruang bersalin, kemudian ada keluarga dari perempuan yang melahirkan itu diberi informasi bahwa anaknya sudah lahir, anaknya laki. Kemudian seluruh keluarganya bersorak-sorai. Paman itu terus kemudian bilang sama anak ini, kamu lihat pada waktu kamu dilahirkan, kamu itu membawa kebahagiaan bagi kita semua. Memang sakit rasanya waktu melahirkan, gitu, tapi nggak ada ibu di dunia yang baik, yang melihat anaknya yang setelah melahirkan sakit dan segala macam itu yang nggak kemudian nangis melihat, wow, so beautiful, indah sekali anak yang aku lahirkan ini. Dan kita itu juga yang kita alami dengan Tuhan, itu yang kita berbagi sama Tuhan. Penderitaan kita hari ini bukan karena kita sebagai seorang budak, tapi kita menderita sebagai orang bersalin yang menanti-nantikan sesuatu yang baru, yang indah akan dilahirkan. Kita menantikan kemuliaan Tuhan, kemuliaan anak-anak Tuhan akan dinyatakan di seluruh dunia. Yang kedua yang berubah adalah status kita. Dulunya budak, sekarang anak langsung. Dulunya yatim piatu, sekarang jadi pewaris kerajaan Allah bersama-sama dengan Kristus. Dan roh yang ada di dalam kita, karena kita dipimpin oleh roh, menjadi saksi. Dan jadi kita nggak perlu ngaku-ngaku, nggak perlu kita ngomong ke orang lain, aku anak Tuhan, aku sepertinya diangkat sama Tuhan, nggak perlu. Roh ini loh yang akan ngomong ke orang-orang, kita ini sudah dicap, memang kita ini anaknya Tuhan. Dia yang akan bersaksi buat kita. Yang ketiga, kita diberi keberanian yang nggak ada lagi ketakutan, tapi keberanian untuk memanggil Tuhan kita sebagai Bapa atau Abba. Kata Abba sendiri di zaman itu adalah suatu kata yang sangat intim antara anak dengan bapaknya. Di perjanjian lama yang banyak ditekankan adalah takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Bagus nggak? Bagus. Tapi kemudian ketaatannya semua dimotivasi oleh ketakutan dan membuat manusia-manusia zaman itu bergumul betul gimana caranya supaya kemudian mereka bisa jaga hidupnya kudus, mereka hafalin semua Taurat, mereka berjuang mati-matian karena takut kalau sampai nanti Tuhan menghukum mereka, takut kalau kemudian nanti mereka dibuang lagi ke negeri asing. Apa ini satu konsep yang betul-betul baru buat orang Yahudi pada waktu itu. Karena mereka tidak pernah diajarkan punya hubungan intim dengan Tuhan sebagai Bapak kita sendiri. Secara sejarah, orang-orang Yahudi bahkan nggak boleh ngomong kata Yahweh. Karena buat mereka itu terlalu kudus. Mulut kita ini penuh dosa, itu kata Yahweh itu terlalu kudus, nggak boleh diucapkan.
Bahkan yang penulis-penulis apa kitab perjanjian lama, tiap kali mereka nulis Yahweh, mereka harus menyucikan dirinya mereka lagi, baru kemudian mereka boleh nulis itu. Jadi buat orang Yahudi pada waktu itu aneh sekali. Ini suatu konsep yang baru, tapi juga suatu kebenaran yang memerdekakan mereka yang dulunya Tuhan rahanya jauh sekali di ujung sana. Sekarang Tuhan mengizinkan dirinya dipanggil Abba. Sama seperti seorang anak kecil berbicara kepada bapaknya dengan percaya diri, dengan um, kekanak-kanakan, kita bisa datang langsung kepada Tuhan kita. Abba, Bapak. Yang dulunya kita cuma seorang budak, sekarang diangkat jadi anak, jadi pewaris kerajaan surga. Saya mau mengajak bahwa buat saya kebenaran ini too good, terlalu bagus, terlalu luar biasa untuk kita simpan sendiri. Di luar sana banyak orang-orang yang nggak punya figur Tuhan yang kayak Bapak, seperti Tuhan yang kita. Di luar sana banyak orang-orang yang nggak tahu bahwa mereka bisa punya kesempatan untuk diangkat sebagai seorang anak, diangkat, diberikan masa depan yang baru, diberi keberanian yang baru, dikasih status yang baru. Nggak ada. Banyak sekali orang-orang yang nggak tahu tentang hal ini. Jadi refleksi ke depan, dan saya harap kita bisa lakukan ini bersama-sama. Dalam 7 hari ke depan, kepada siapa kita harus membagikan kebenaran ini? Siapa sih orang-orang di sekitar kita yang perlu dengar bahwa ada Tuhan yang begitu mengasihi kita, sehingga nggak hanya dia kirimkan anak yang tunggal, tapi juga mengangkat kita orang-orang yang penuh dosa, penuh kejahatan, yang seharusnya adalah seorang budak dosa. Diangkat, diadopsi sebagai anaknya sendiri. Statusnya sama dengan anak kandungnya sendiri. Kepada siapa kita harus membagikan kebenaran ini?